الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. Ini kitab Wasiatul Mustafa nyendang hatam yo, supaya nanti langsung ke tengah. Minal saniyah faslun fi ta'rifi ahwalin nasi indallahi ta'ala. Faslun, adapun ini yaitu satu pasal. Ya Allah ya Karim, fi ta'rifi ahwalin nasi, pada menjelaskan batasan-batasan tingkahnya manusia, batasan-batasan tingkahnya manusia indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Jadi manusia itu kan ada berbagai tingkatan ya, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Jangan bilang kalau kita masuk surganya bareng Nabi, jangan, itu berarti kita terlalu lebay. Nabi di mana, kita di mana. Kita siang penting apa Pak? Masuk surga deh kita ya, nggak usah berharap muluk-muluk. Mudah-mudahan masuk surga sekapling dengan Nabi lah. Sekapling itu berarti apa? Lah ya. Kalau cara hadis kemarin yang kita baca itu di masjid itu kan, oh, surga yang lantai 1 ammatil mu'minin. Nah itu deh, apa Nabi tempatnya? Lah, kamu itu manzilahnya nanti tinggi sekali. Nah itu di hadis Bukhari kemarin. Nah nanti Nabi itu surga yang paling tinggi sekali. Maka ada orang ketemu Nabi setiap hari, ada yang setiap jam, ada yang setiap minggu, ada yang setiap bulan, ada yang setiap tahun. Ya kalau sekapling sama Nabi ya setiap menit, setiap detik ketemu Nabi. Siapa? Ya bisa jadi para nabi-nabi yang lain. Sekapling tuh. Ya kalau yang di bawahnya ya para sahabat, tabi'in. Ya kita ya saya lah, kalau Bapak mungkin nggak mau mah saya paling bawah nggak apa-apa kalau saya. Ya saya kan orang mukmin yang biasa saja. Amatil mukminin, mayoritas orang mukmin. Termasuk di sini jenis-jenis tingkatan manusia yang kita mau bahas. Qala, bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nasi. Oh, langsung pakai isim tabdil itu. Khairun nasi, adapun sepaling baiknya manusia menurut siapa? Ya menurut Allah lah. Indallahi ta'ala, di sisi atau menurut Allah ta'ala, yaitu anfa'uhum, sepaling bermanfaatnya. Ya Allah ya Karim, nas lin nasi, kepada manusia yang lain. Jadi hidup itu yang paling hebat, itu yang paling bermanfaat buat banyak sebagai siapapun. Kalau kita hanya sebagai kepala rumah tangga ya hanya untuk istri, anak, segitu doang udah. Ya lumayan lah, masih bermanfaat buat bini, buat anak, buat cucu, masih lumayan lah. Tapi kalau kayak ketua musola, wah, ketua masjid, waduh, itu jangkauannya sudah nambah lagi. Makanya begini ya, ini jangan pernah menyesali apa yang sudah kita terima itu dari kepercayaan masyarakat. Yang penting kita nggak kepengen itu diangkat jadi ketua masjid, ketua musola kan karena kepercayaan apa? Bersyukurlah kepada Allah, di antara sekian banyak kita yang dipercaya. Mumpung lagi dipercaya, dikasih kendaraan itu, manfaatin. Ya cara noto hatinya ya jangan sampai salah, niatnya jangan sampai. RT ya sama, sampai kan buat RT. RT itu sama Ustadz, hidupnya banyak manfaatnya. Kalau nggak ada RT repot juga. RT
jadi RT, pokoknya masyarakat yang ya perannya jelas lah itu. Ya Allah, anfa'uhum linnas. Ingat Pak, ini kata ulama NU nih ya, bukan kata saya. Hadisnya itu Anas loh Pak, berarti apa? Siapapun tanpa dibatasi oleh suku, agama, tidak. Karena hadisnya apa? Jadi yang nolongin orang yang lagi jatuh itu ya ke serempet itu gak perlu ditanya, Bapak agamanya apa? Ini perlu. Oh yang penting tolongin dulu Pak Haji Kendar ya. Pak Haji misalnya nolongin ya aki-aki, ada. Kemudian Pak Haji anterin ke rumah sakit Tugu Ibu. Pas nyampe Tugu Ibu dia begini nih, nyesel nggak? Bener. Kita kan nggak pernah nanya agamanya apa. Pas sudah kita anterin ke IGD dia begini. Ini bagaimana ya? Coba ajarin saya. Ini gini nih kalau orang sana ya. Paus kemarin paus. Nyesel nggak? Kagak pakai niat, orang langsung spontan. Oke ya. Nggak tahu. Kebaikan kita atas orang itu ya ada pahalanya gitu. Itu artinya ketika Nabi bilang An-Nas itu berarti manfaat hidup kita itu tidak dibatasi oleh apa? Agama, budaya dan seterusnya. Ya karena itu ketika ada tetangga non muslim hajatan ya kita cawe-cawe juga lah. Cawe-cawe apa yo? Cawis-cawis ta'ahud. Jadi persiapan ikut campur, tolongin. Lah berarti kebalikannya apa Pak Ustadz? Wasyarruhum, ini kebalikannya wa khairuhum. Wasyarruhum adapun seburuk-buruknya annas indallahi ta'ala di sisi Allah ta'ala, yaitu man, orang, jelas tola yang lama, panjang di sini mananya lama. Apa umruhu, boleh panjang lah. Apa umruhu, umurnya si man barusan. Tapi sayang wasa'a dan apa? Ya buruk mananya. Buruk apa amaluhu, perbuatannya. Man menang tua doang. Tapi gaduh, bikin gaduh di kampung. Ya Allah, tua doang tapi bikin gaduh. Kalau cara pohonan tuh yo, mendingan pohon muda apa pohon tua? Kalau cara pohonan pagi. Kalau pohonan tuh kayak pohon beringin dulu, semakin tua semakin banyak apanya? Manfaatnya. Itu bukan cuman tukang toge goreng, tukang bakso yang mendapat apa itu? Zil, yaumala zilla. Dapat naungan. Jurik aja dapat fasilitas di situ. Jurik. Pohon beringin katanya sarangnya apa? Jurik gitu ya. Ini cara Bapak punya pohonan gede terus ya tebang ya. Kalau orang dulu amit-amit gitu ya, amit-amit, ya. Permisi anak bagong mau lewat, temen lu pakai anak bagong gitu. Ya kepercayaan orang Jawa itu ya kayak gitu, amit-amit ya. Jadi kalau ada orang kok kupingnya hilang sebelah, ibu-ibu lagi hamil langsung bilang amit-amit jagang bayi gitu. Asalnya gitu lah. Jangan sampai anak saya kupingnya kayak gitu. Saya pernah tersinggung itu ya sama temen itu yang lagi hamil. Amit-amit, mudah-mudahan hitamnya jangan kayak Pak Ustadz. Wah, brengsek itu. Wah, sangat menyinggung sekali itu. Ya CS sudah saking akrabnya gitu. Teman saya lagi hamil. Jangan sampai bakhilnya kayak kongnya, ya Allah. Amit-amit. Wah, parah sekali itu ya. Jadi jangan cuma minta panjang umur doang. Pikirin nanti kita kalau umur panjang nyenengin orang apa nyusahin orang.
Kan sekarang udah ketahuan ini. Hidup kita ini sekarang ini loh, saat ini loh, saat kita ngaji, itu keberadaan kita itu nyenengin orang apa nyusahin orang? Hah? Nah, ya kalau kita rasa kayaknya saya gini nyusahin orang, ini hidup saya. Udah minta, ya Allah, kalau emang saya bikin susah orang, saya ikhlas ya Allah. Tapi jangan malam ini ya Allah, tahun depan. Ya, kadang-kadang gitu ya. Jangan doanya kayak gitu. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Sudah, wafatkan saya saja kalau memang wafat itu baik buat saya, karena saya tahu waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rupanya kalau saya mati itu saya dalam rangka menghentikan kejahatan saya. Ya, hidup dibikin susah orang. Ya Allah. Lanjut. Wa abghadun nas wa khairuhum, adapun sebaik-baiknya nas man, yaitu orang tolak, yang panjang apa umruhu, umurnya si man tadi itu, wa hasuna, dan juga bagus apa amaluhu, amalnya atau karyanya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsayna. Enggak ada di situ kan, pada hafal Yasin itu sudah Yasin fi imamim. Jadi orang itu nanti mati bagaimana asarnya? Asar itu apa? Labat, jejak langkah. Saya sering bilang sama jamaah ibu-ibu, kalau ngaji itu jangan senang sendirian, Bu. Di rumah ada mantu, ada anak, ada, ajak. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain, jangan sampai tempat duduk ibu itu asarnya akan hilang. Ya, jadi dulu ibu ngajinya di duduk pojokan tuh ya, memang dia senang di pojokan. Nah, nanti kira-kira kalau ibu meninggal, siapa yang gantiin itu singgah sana ibu di pojokan itu? Nah, kan nggak otomatis. Tapi kalau mulai dididik, ya sudah mulai ngajak menantu, ngajak anak gadisnya, nah nanti ya secara apa, berkesinambungan. Nanti cucu ngikut ngaji. Ini bangku ini kan, ustadznya ada berapa tuh Pak Jenana di sini? Ustadznya yang pakai bangku ini 4 ya. Oh, ini ustadz 4 yang mati duluan, siapa bakalan ya? Nggak tahu lah. Ya, tahu. Yang penting masing-masing ada asar, ada bekas-bekas itu. Nah, cerita-cerita bekas-bekas itu cerita. Tahu nggak kamu? Bangku yang kamu dudukin itu adalah dulu pernah didudukin sama kiai anu. Gitu. Saya pernah ya ke Bengkulu itu. Bagaimana rasanya tidur di kasurnya Bung Karno, itu ada kasur itu. Tapi ada tulisan dilarang tidur. Ya karena usianya sudah tua sekali. Ya itu di Bengkulu itu ada. Ya bangku, akhirnya yang saya itu timbanya kan ada yang ini juga dulu kayak berarti dulu Bung Karno ya di situ pernah mandi, pernah masuk ke rumah. Jadi buatlah asar itu yang baik sepeninggal kita, jangan sampai asar kita itu negatif, cerita tentang kita itu apa nggak disukai orang sepeninggal kita, jangan sampai begitu tuh. Tapi memang harus diakui ya Bapak Sukato, yang paling banyak asar itunya para ulama, sebab dia kan ya memberi ilmu ya, sehingga ketika ilmu itu diteruskan, dipakai, terus kayak gak habis-habis gitu. Kalau mewariskan harta itu kan cenderung habis gitu. Tapi kalau mewariskan ilmu kan
nggak mungkin habis itu. Maka itu dalam pandangan ulama dan Nabi pula itu ya. Jadi sodakohnya para ulama itu ya ilmunya itu. Jadi umpama ada ulama kok kayak pelit gitu, gak pernah sodakoh, jangan bilang pelit dia. Tapi ustaznya juga jangan berlindung di dalam hadis itu, jangan gua udah sodakoh masa sodakoh lagi, jangan begitu juga itu. Nah, ya kalau bisa ya jadi ustaz itu ya semuanya, waktunya, ilmunya, hartanya semua, biar santrinya itu bingung gitu, diborong semua sama siapa? Sama ustaznya, kira-kira begitu. Lanjut, wa abghadun nasi adapun sepaling dibencinya manusia ilallahi kepada Allah, yaitu man orang akala mana yang memakan siapa man wahdahu hal keadaan ijen sendiri siapa man. Jadi orang paling buruk itu, yang paling dibenci oleh Allah kalau makan sendirian, nggak pernah ngajak orang. Yang paling dibenci, ya lo makan ya ngajak-ngajak. Wa mana dan menghalangi siapa man rifdahu akan bagiannya man. Wa daraba dan memukul atau menyiksa siapa man abdahu akan budaknya man. Ini wamana ini mananya bisa kemana-mana, artinya ada hak-hak orang yang dia tahan ya boleh ke situ, wamana arifjah itu mananya dari situ. Atau ketika ada orang berkunjung ke rumahnya, ya kita nggak tahu kalau yang datang itu diutus oleh Allah. Jadi jangan pernah berpikir kalau tamu itu serong begitu, enggak. Jadi orang mau ke rumah kita itu kan yang murni silaturahmi itu memang karena diketuk hatinya oleh Allah sehingga dia mau ke rumah kita. Itulah yang kita bilang kalau tamu itu bawa apa? Bawa rahmat. Kenapa? Karena diketuk hatinya oleh Allah itu. Ya diketuk akhirnya dia, aduh, saya kok sudah lama nggak ke rumah teman saya, apa kabarnya dia? Diketuk sama Allah, berangkat, bawa rahmat dia, bawa rezeki. Pulangnya dosa kita dibawa sama dia, dipapak oleh malaikat, dosa kita dibuang ke tengah segoro lautan. Gimana ruginya? Sehingga kita wujud terima kasih kita kepada utusan Allah itu, ya kita hormati dengan harga yang seimbang seperti bagaimana dia telah nolongin kita, membawa rezeki kepada kita, membawa rahmat kepada kita, dan membawa dosa kita. Masa membawa dosa itu cuma dihargai dengan air putih doang, itu kan kurang penghargaan. Nah, maka tradisi ulama-ulama terutama di Jawa Timuran itu, Jawa Tengah, pesantren-pesantren, pondok-pondok pasti nyuguhin makan kalau ada tamu datang. Tradisi begitu. Karena iya. Ya kalau saya tanya itu ya, selain ngamalin ilmunya Nabi Muhammad SAW, tapi lebih populernya ilmunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bisa makan kalau nggak ada yang nemenin. Kalau orang kampung saya itu nggak bisa makan kalau pintunya masih ngablak, maka dia tutup dulu ya baru bisa makan gitu. Kalau orang kampung saya ya, pintunya tutup, mau makan. Tahu nabinya siapa itu? Udah tahu nabinya itu. Ya Allah, wa daraba abdahu, ini zaman dulu ya budak, kalau sekarang ya orang-orang dalam tanggungannya. Termasuk istri nih, kan saya ditanya, bagaimana hukum memukul istri? KDRT misalnya.
KDRT itu yang akhirnya nanti ada namanya apa ya, khulu. Tahu khulu nggak? Penggugatan cerai dengan iwat itu namanya khulu. Jadi si istri itu dapat talak satu, karena kalau baca dulu, inget gak itu namanya sigot taklek, bila mana itu kan belum terjadi, ternyata terjadi. Maka jatuhlah talak saya apa? Satu kepadanya pihak pengadilan itu akan menerima iwan. Dulu 1.000, sekarang udah 10.000. Iwannya berapa? Tapi kalau ke pengadilan nggak diterima, sekarang 10.000. Di sigot takliknya 10.000, kalau soal bisa 1 juta. Jadi kalau ada ibu-ibu dipukul sama suaminya, kemudian kita lihat, Pak Ustadz, ini saya udah bawa pisum. Karena visum itu penting, kalau di pengadilan pasti ditanya. Kalau yang dipukul itu bagian bokong ke bawah, itu gak akan pernah dimenangkan itu sama pengadilan. Karena pengadilan itu mengadopsi hukum pengadilannya itu melalui syariat agama, fikih dan hukum formal. Ya, jadi ketika yang dilaporkan itu pukulannya itu bagian bokong ke bawah, nggak akan di. Tapi kalau yang dipukul bagian ke atas, nah itu baru berdasarkan visum. Maka itu sebetulnya boleh kita memukul istri kita. Nah, cuman memukul istri kita itu bila ya sudah nggak taat lah, bohong lah, maksiat lah, itu boleh kita pukul. Cuman aturan pukulnya bokong ke bawah, ghaira mubarrah. Kalau itu nggak zalim, nggak masuk hadis ini. Tapi kalau yang main kampleng, lah ini di sini masuk. Istri, anak, tetangga, anak-anak tetangga, itu yang main kampleng aja. Apa kata Nabi yang barusan itu? Wa abghadun nas ilallahi man akala wahdah wa mana'a rifdah wa daraba 'abdah. Wa akrama, dan memuliakan siapa man al-ghina akan orang kaya, wa ahana, dan menghina siapa man al-faqira. Kalau mau orang kaya aja, ya ilaha illallah. Makanya maaf ya, kalau yang punya kamar tamu 2 ini hati-hati ya. Maksudnya apa tuh Bapak bikin ruang tamu sampai 2 itu? Berani nggak bawa masuk ke dalam tamu yang compang-camping itu di bangku mahal, Bapak berani nggak? Nah itu. Jadi sepaling dimurkai dan dibenci oleh Allah diantaranya yang memuliakan orang kaya, tapi apa? Menghinakan orang fakir. Ada lagi yang lebih hina dari itu. Tingkat, jadi makin ke bawah makin parah ini rupanya ya tingkatannya itu. Wa asyarru, adapun jangan adapun. Wa asyarru, dan yaitu sepaling apa? Buruk, minhu darinya man akala wahda tadi itu, man adapun orang asa yang hidup sehari-hari ya man fil harami, pada barang haram. Jadi setiap hari itu ya hidupnya hanya apa? Ya urusan haram. Yo cari duitnya haram. Cari duit itu kan berarti kasabnya ya. Terus yang dijual barang haram. Berarti apa? Jualan bir. Sambil jualan sambil mabok kira-kira. Ya. Setiap hari fil haram. Itu paling buruk. Lebih buruk dari orang yang menyia-nyiakan tamu. Itu lebih buruk. Terus siapa lagi? Wa mata, dan mati siapa man asa fil haram, fil harami, pada apa? Membawa apa? Harta haram. Jadi sampai mati itu loh.
harta haramnya belum dia balikin itu. Koruptor tuh loh, sampai mati uang negaranya belum dibalikin. Itu seburuk-buruknya manusia. Ya Allah. Taubat bagaimana Ustaz? Taubat itu urusan Anda kepada Allah. Maksudnya supaya dosa korupsi Anda diampuni Allah. Tapi benda yang Anda garong itu urusan Anda sama negara. Ulangin. Karena negara juga bertanggung jawab kepada rakyat. Malah lebih serem loh Pak. Lebih serem kalau namanya korupsi itu lebih serem. Kenapa? Bayangkan kalau misalnya gara-gara kita yang korupsi, ada ratusan orang-orang miskin yang nggak dapat itu kemaslahatan itu, karena haknya diambil oleh koruptor. Ratusan yang akan menuntut di akhirat itu. Itu kalau koruptor dinasihati kayak begitu, ya insya Allah taubat, dipulang. Makanya ini undang-undang yang lagi diperjuangkan ini sama pemerintah ya. Tahu DPR berani kan nih undang-undang perampasan aset. Maaf ya, yang nggak suka sama Jokowi ya, boleh tekep kuping ya, nggak apa-apa. Jadi Jokowi ini sedang memperjuangkan supaya undang-undang aset negara, undang-undang perampasan aset itu segera diketok palu sama DPR, supaya koruptor itu jadi langsung miskin begitu. Tapi sama DPR itu masih dibikin apa itu? Masih diombang-ambing itu. Mundur lagi, jangan-jangan sampai pergantian DPR itu belum apa diputuskan. Itu kalau sampai diputuskan makin ramai itu anunya apa? Penghuni Cipinang itu. Ini maaf ya, buat yang nggak suka tekep kuping aja. Tapi emang itu katanya ini, ini karya terakhir dari Pak Jokowi buat bangsa. Ya didesak terus sama pemerintah supaya DPR segera jadi ke depannya koruptor akan miskin, perampasan aset namanya. Karena kita nggak mau terulang lagi kasus apa yang 300 triliun itu kan mestinya kan harus miskin dia itu, harus miskin. 300 triliun itu ya bisa jadi jalan tol kemana itu, bisa beli pesawat banyak, bisa beli naudzubillah. Ada lagi yang lebih jahat dari dia, dari korupsi. Siapa? Ini makin ke bawah makin banyak nih. Tapi saya batasin dulu sampai di sini. Jadi ini hadis panjang sekali ya. Jadi dimulai yang paling baik dulu. Ranking 1, manusia yang hidupnya apa? Lebih bermanfaat buat manusia lain. Berarti seburuk-buruknya manusia yang umurnya panjang tapi buruk amalannya. Sebaik-baiknya manusia umurnya panjang tapi bagus. Sepaling dibenci oleh Allah yang tadi pelit itu, makan sendirian dan seterusnya. Memuliakan orang kaya, menghina orang miskin. Yang lebih buruk dari itu siapa? Yang hidupnya dalam mencari haram, mati juga dalam. Ada lagi yang lebih buruk dari itu. Nah ini kita nggak bisa lanjut ini ya. Ini ngerinya banyak-banyak tapi nggak dibaca lagi, lupa lagi. Paling enggak ya kebayang, oh iya itu. Tandain dulu tuh ya. Wa asyarru minhu man tala umruhu wa sa'a fi'luhu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya karena itu ya sekali.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsira wa asyan barakan ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.